Kenalkan, nama saya Vanessa Agatha dengan NIM 032 dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sindrom stres pernapasan akut. Definisi, akut respiratory distress syndrome atau sindrom gangguan pernapasan akut atau ARDS terjadi ketika cairan menumpuk di kantung udara kecil yang elastis atau alveoli di paru-paru. Cairan tersebut membuat paru-paru tidak terisi dengan udara yang cukup, yang berarti lebih sedikit oksigen yang mencapai aliran darah. Kondisi ini membuat organ kekurangan oksigen yang mereka butuhkan untuk berfungsi. Kedua, etiologi. Penyebab acute respiratory distress syndrome secara mekanis adalah adanya cairan yang bocor dari pembuluh darah terkecil di paru-paru ke dalam kantung udara kecil di mana darah teroksigenisasi. Sementara itu, penyebab yang mendasari ARDS meliputi A. Sepsis. Penyebab ARDS yang paling umum adalah sepsis, infeksi aliran darah yang serius dan meluas. B. Menghirup zat berbahaya, menghirup asap atau bahan kimia dan dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan ARDS, seperti halnya menghirup atau aspirasi, muntah atau episode hampir tenggelam. C. Pneumonia berat. Kasus pneumonia yang parah biasanya mempengaruhi kelima lobus paru-paru. D. Cedera kecelakaan seperti jatuh atau tabrakan mobil secara langsung dapat merusak paru-paru atau bagian otot yang mengontrol pernapasan. E. COVID-19. Orang yang mengidap COVID-19 yang parah dapat mengembangkan ARDS. 3. Patofisiologi. Patofisiologi sindrom distress pernapasan akut atau acute respiratory distress syndrome atau ARDS merupakan proses yang sangat kompleks. ARDS terjadi akibat inflamasi sistematik dan lokal yang menyebabkan kerusakan jaringan paru sehingga terjadi gangguan pertukaran gas, penurunan compliance paru, ventilation, perfusion mismatch atau VPRQ mismatch, dan kenaikan tekanan arteri pulmonal seperti pada hipertensi pulmonal. 4. Manifestasi klinis. Tanda dan gejala ARDS dapat bervariasi dalam intensitas tergantung pada penyebab tingkat keparahannya serta adanya penyakit jantung atau paru-paru mendasarinya. Gejalanya termasuk A. Sesak napas yang parah, B. Pernapasan yang sulit luar biasa cepat, C. Tekanan darah rendah, D. Kebingungan dan kelelahan yang luar biasa. 5. Komplikasi. A. Gumpalan darah berbaring diam di rumah sakit saat menggunakan ventilator dapat meningkatkan risiko pembekuan darah, terutama di vena dalam kaki. B. Paru-paru kolaps atau pneumotoraks. Dalam kebanyakan kasus ARDS, mesin pernapasan yang disebut ventilator digunakan untuk meningkatkan oksigen dalam tubuh dan memaksa cairan keluar dari paru-paru. C. Infeksi. D. Jaringan parut atau fibros paru. Jaringan parut dapat penebalan jaringan di antara kantung udara yang dapat terjadi dalam beberapa minggu setelah timbulnya ARDS. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.